Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Rahayu. Pada kesempatan ILM kali ini, saya akan membahas tentang fenomena imposter syndrome. Fenomena imposter syndrome itu pertama kali dikenalkan oleh dua psikolog bernama Ross Clance dan Susan Simes pada tahun 1978. Awalnya mereka itu menggunakan istilah ini untuk menggambarkan keadaan di mana kalangan perempuan yang memiliki prestasi tinggi itu merasa seperti penipu akan prestasinya. Namun sering berjalannya waktu, penelitian terhadap impostor syndrome itu berlanjut, sehingga ditemukan fakta bahwa impostor syndrome itu gak hanya dialami oleh perempuan aja, namun bisa juga terjadi pada laki-laki. Adapun pengertian impostor syndrome sendiri itu adalah keadaan psikologis yang menggambarkan pola perilaku seseorang yang sering meragukan dirinya sendiri atau bahkan tidak merasa pantas meraih pencapaian dan kesuksesannya. Jadi dengan kata lain, orang yang mengalami impostor syndrome itu selalu mempertanyakan dirinya sendiri atas pencapaian atau prestasi yang dia raih dan merasa kesuksesan yang dia raih itu merupakan bentuk dari keberuntungan aja atau kebetulan semata, bukan karena kemampuannya sendiri. Selanjutnya ada tanda-tanda mengalami impostor syndrome. Yang pertama itu sering meragukan kemampuan diri sendiri atau tidak percaya diri. Kedua itu sering merasa cemas saat akan melakukan suatu aktivitas dan merasa takut gagal. Yang ketiga, merasa kecewa hingga frustasi saat tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat, sulit menginternalisasi pencapaian. Jadi meskipun memiliki pencapaian yang nyata, individu dengan perasaan impostor syndrome itu seringkali mengalami kesulitan untuk mengakui dan menerima pencapaian mereka. Jadi mereka itu nggak bisa mengapresiasi hasilnya sendiri gitu. Yang kelima, mengajar pencapaian secara berlebihan. Dan yang keenam itu merasa tidak pantas atau tidak layak mendapatkan pengakuan. Selanjutnya ada tipe-tipe imposter syndrome. Tipenya itu ada 5 ya. Yang pertama ada tipe the perfectionist. Yang kalau tipe perfeksionis itu meyakini bahwasannya setiap pekerjaan atau tanggung jawabnya itu harus diselesaikan dengan sempurna tanpa adanya kesalahan. Jadi jika ada kesalahan satu saja, maka seseorang dengan tipe ini itu akan merasa bahwa dirinya itu nggak kompeten di bidang ini nih. Yang kedua itu ada tipe the expert. Tipe ini itu merasa harus menjadi ahli dalam bidang yang ditekuninya. Jadi orang yang mengalami hal ini itu akan merasa dirinya seorang penipu karena nggak mengetahui apa yang seharusnya ia kuasai. Sehingga orang dengan tipe ini itu harus belajar secara berlebihan agar bisa menguasai bidangnya. Yang ketiga itu ada tipe the natural genius. Kalau tipe ini tuh harus mampu menguasai kemampuan baru dengan mudah dan cepat. Biasanya menilai kompetensi berdasarkan kecepatan serta minimnya usaha yang dilakukan. Yang keempat ada tipe the soloist. Jadi tipe ini itu cenderung merasa bahwa mereka itu harus melakukan segalanya sendiri dan menolak bantuan orang lain. Mereka itu merasa bahwa meminta bantuan atau mengandalkan orang lain itu adalah tanda kelemahan dan ketidakmampuan. Yang terakhir itu ada the super person. Jadi super person itu ada superwoman dan man. Tipe ini itu membuat harus menjadi orang yang pekerja keras dan bisa meraih suatu pencapaian tertinggi. Jika tidak, individu tersebut itu akan merasa bahwa dirinya sebagai seorang penipu. Selanjutnya ada cara mengatasi impostor syndrome. Yang pertama itu mengenali, akui, dan menerima perasaan. Jadi langkah pertama dalam mengatasi impostor syndrome itu adalah dengan mengakui dan menerima bahwa perasaan tersebut itu ada. Jadi sadari bahwa orang yang mengalami self-doubt dan keraguan diri itu harus meyakini bahwa perasaan tersebut itu tuh nggak selalu mencerminkan kenyataan. Yang kedua, berbagi pengalaman dengan orang lain. Coba ceritakan atau bicarakan pengalaman dengan orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, atau mentor. Jadi dengan berbagi perasaan dan cerita itu dapat membantu merasa lebih terhubung dan menyadari bahwa kita itu hidup nggak sendirian. Yang ketiga, tantanglah keraguan pada diri sendiri. Jadi saat perasaan impostor itu muncul, coba tanyakan pada diri sendiri apakah ada hal objektif yang mendukung perasaan tersebut. Kemudian coba carilah hal-hal yang dapat dilakukan untuk melawan perasaan tersebut. Misalnya dengan merubah pola pikir negatif kita menjadi lebih positif. Yang keempat itu kenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri itu juga bisa membantu dalam menghadapi imposter syndrome. Jadi setelah memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri sendiri itu, kita jadi tahu gimana cara mengatasi kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri kita.
Jadi dengan begitu individu dengan tipe ini tuh nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengkhawatirkan bahwa dirinya itu nggak memenuhi kualifikasi untuk suatu tugas atau peran dalam hidupnya. Yang terakhir itu ada hindari membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain itu akan memicu emosi negatif yang dapat membuat merasa gagal hanya karena nggak memiliki pencapaian yang sama seperti orang lain. Jadi selalu diingat bahwa pada hakikatnya kan manusia nggak ada yang sempurna. Jadi buatlah definisi sukses versi diri sendiri tanpa menyertakan pendapat atau pandangan dari orang lain. Sekian, sekiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Devi atas pemaparan materinya. Mungkin dari Kak Novita Belinda, silakan Kak untuk tanggapannya. Oke, selamat pagi. Suara saya terdengar kan ya? Ya, terdengar. Oke, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Devi untuk pembahasannya yang bagus banget ini tentang impostor syndrome ya. Untuk saya sendiri sih impostor syndrome sebenarnya udah pernah beberapa kali dengar gitu juga, udah beberapa kali tahu. Tapi baru kali ini tahu kalau ternyata impostor syndrome itu ada tipe-tipenya gitu kan. Karena selama ini taunya imposter syndrome kan memang keadaan psikologis di mana memang kita sering merasa kok kayaknya nggak pantas gitu mencapai sesuatu hal atau kayaknya nih hoki doang ya gitu kali ini berhasil gitu kan, itu salah satu ciri-cirinya biasanya gitu. Dan saya sendiri sih sering sebenarnya untuk mengalami hal ini ya, terutama mungkin waktu di masa-masa kuliah atau di awal-awal bekerja gitu, karena mungkin dihadapkan dengan challenge-challenge baru gitu ya, banyak hal yang kita tidak ketahui. Terus mungkin kalau di tempat kerja baru kan juga banyak hal baru yang mungkin kita memang belum pernah pelajari dan sulit gitu. Dan juga bertemu dengan orang-orang baru dan tentu saja kan ekspektasi orang berbeda-beda gitu ya. Jadi bisa saja juga salah satu pemicu kita mengalami imposter syndrome itu karena kita merasa mungkin ekspektasi orang terhadap kita itu tinggi gitu, atau kita merasa kalau orang mencap kita itu sebagai sesuatu mungkin stereotype atau hal tertentu sehingga kita harus mencapai ekspektasi itu, dan ketika kita tidak mencapai ekspektasi yang kita asumsikan orang itu ekspektasikan terhadap kita, kitanya jadi kayak meragukan diri sendiri gitu kan ya. Seperti misalnya yang tipe the perfectionist atau yang expert yang harus merasa menjadi ahli, nggak boleh bikin kesalahan gitu, dan harus cepat belajar. Padahal kan sebenarnya ketika kita terjun di hal baru kan itu hal yang wajar ya untuk maksudnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, untuk belajar hal baru gitu. Jadi kalau saya sendiri sih sekarang masih kadang merasa meragukan diri sendiri atau cemas, terutama cemas sih, biasanya cemas karena misalnya kan kalau kita developer kan kadang juga suka pindah ke project-project baru ya, misalnya udah selesai project yang lama, kita udah settle nih, udah bisa ngikutin flow-nya, terus nanti tiba-tiba masuk ke project baru yang mungkin bisa jadi secara pace kerjanya mungkin lebih cepat atau ada hal baru yang kita belum pernah kerjakan sebelumnya. Dan saya juga kadang merasa cemas gitu, takutnya nanti mungkin nggak selesai on time nih, atau bisa nggak ya ngerjainnya gitu kan. Cuman saya berusahanya sih ya udah dijalanin dulu gitu. Maksudnya toh kan yang kemarin-kemarin lewat gitu ya, maksudnya semua hal itu pasti bisa kita kerjakan, kalau ada kesulitan ada yang bisa ditanyakan gitu kan, dan nggak ada yang nuntut kita tuh untuk perfect gitu kan ya. Jadi saya selalu sih berusaha untuk nerapin mindset itu aja gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tanggepin dari materi kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novita. Mungkin next-nya di sini ada Kak Enrico Giovanni. Halo Kak, suara saya kedengaran nggak ya? Iya, terdengar Kak. Oke, thank you Kak Devi atas materinya. Paling aku mau nanya aja, gimana kita membedakan seseorang yang mengidap imposter syndrome atau yang benar-benar kurang berkompeten gitu?
Eh, aku mau jawab sesuai sama pengetahuan aku ya Kak. Jadi kalau misalnya gimana bedainnya itu dari rasanya kita sendiri gitu. Kayak kan tadi ada tanda-tandanya tuh yang disebutkan. Kalau misalnya kita ngerasain kayak ada sesuatu tandanya itu bisa jadi, tapi nggak bisa juga ya kita gimana ya? Aku bingung ngejelasinnya juga Kak. Hmm, ada Oke Kak Devi, gimana ya? paling itu aja dari aku. Thank you Ah, ya. iya Kak. Oke, thank you Kak Enrico. Mungkin di sini next-nya ada Kak Neil Alexander. Halo, apakah suara saya udah masuk? Ya, sudah masuk. Oke, pagi. Sebelumnya terima kasih Kak Devi atas presentasinya. Topik-topik yang tentang eksplorasi fenomena psikologis ini sangat menarik buat saya. Eh, Tanggapan aku sih, eh, ini banyak sih untuk yang anak-anak muda seperti saya belum begitu tahu tentang fenomena kayak gini, terus nggak begitu tahu cara ngadapinnya. Terus ya menurut saya tuh presentasinya sangat membuka pikiran kita kalau hal-hal kayak gini tuh banyak dialami, banyak kita di berbagai individu di berbagai bidang. Terus tadi tuh yang Kak Devi jelasin ininya cara strategi menghadapinya gimana, itu sangat bagus. Terus aku sendiri sih suka lihat waktu masa kuliah beberapa teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Terus aku nggak tahu sih cara membantunya. Nah, dengan ada presentasi ini menurut aku sangat membantu. Jadi lain kali aku bisa menerapin strategi-strategi yang tadi kakak presentasiin. Itu aja sih tanggapan aku. Oke, terima kasih Kak Neil. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanggapi? Aku deh penasaran sih sebenarnya impostor syndrome ini tuh bisa diketahui oleh atau divalidasi gitu ya oleh diri kitanya sendiri atau bisa dari orang lain juga sih. Devi tahu nggak ya kira-kira? Mungkin kalau untuk misalnya kita udah kayak ngerasa kita ngalamin tanda tanya Kak, kita bisa coba konsultasi ke psikolog karena kan uh, psikolog kan orang yang lebih mengetahui gitu ya Kak. Gitu, gitu aja sih Kak. Hmm. Berarti memang eh, bukan hal yang bisa divalidasi oleh lingkungan sekitar ya. Maksudnya kan kayak tadi ya, misalkan perfeksionis atau apa. Sebenarnya tadi nyambung juga sih ke pertanyaan Enrico ya, gimana caranya bisa bedain dia itu impostor syndrome atau memang sebenarnya nggak kompeten gitu kan. Nah, kan biasanya lingkungan sekitar juga bisa menilai gitu kan. Oh, emang gimana ya? Kadang kan kita kayak oh iya nih udah maksimal tapi belum bisa perfect segala macam gitu kan. Biasanya kan kita cerita nih ke orang. Nah, dengan orang itu tiap hari sama kita kerja kan ya kurang lebih dia tahu lah maksudnya potensi apa skill kita tuh emang sebenarnya nyampe apa enggak atau kurang kompeten apa segala macam gitu. Nah, nggak bisa juga ya lewat lingkungan sekitar gitu ya. Imposter syndrome ini atau penilaian kurang kompeten itu. Kayaknya bisa kan salah satu caranya itu kan kayak tadi ada coba untuk berbagi atau ceritakan ke orang-orang sekitar kita. Nah mungkin dari orang sekitar kita itu nanti bakal kayak ngasih saran atau pendapatnya kayak tentang apa yang kita kita ceritain gitu Kak. Oke, jadi ya mungkin kalau tadi jawaban Enrico, pertanyaan Enrico itu ya mungkin salah satunya ya validasi dari lingkungan sekitar kali ya. Maksudnya kan
ya yang tahu potensi atau kompetensi kita selain diri kita kan mungkin dari lingkungan sekitar, terutama orang-orang yang kerja dekat sama kita ya. Maksudnya biasanya nih hasil kerjanya dia memang oke misalkan gitu kan. Misalkan ada orang perfeksionis, kalau didukung sama potensi yang baik itu kan ya hasilnya pasti bagus gitu kan. Tapi kalau emang orangnya perfeksionis tapi skillnya belum sampai sana nih, pasti kan outputnya juga yang nggak bakal bagus-bagus amat gitu kan. Mungkin itu perbedaan yang untuk yang emang kurang kompeten. Nah itu sekalian bantu jawab juga tuh mungkin ya dari Enrico. Jadi ya bisa dilihat dari outputnya kali ya. Gitu bedainnya. Mungkin itu aja sih dari aku. Thank you Devi. Ya Kak, kasih juga. Oke, terima kasih Kak Gina. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditanggapi atau ditambahkan lagi? Iya, saya nambahin dikit. Iya boleh. Ini kan kalau dilihat ya memang sepertinya ini isu internal lah ya. Saya tuh menggambarkan sindrom ini ialah kebalikan dari orang yang terlalu pede, gitu ya. Orang yang overconfidence. Nah, ini kebalikannya. Ya, orang yang terlalu minder gitu ya. Padahal misalnya gini, dia udah jelas-jelas, misalnya dia dipromosikan lah ya oleh perusahaannya gitu ya. Lalu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada pekerjaan sebelumnya. Nah ini udah dia jalanin gitu. Misalnya 6 bulan lah udah dijalanin gitu ya. Nah udah dievaluasi, udah segala macam ya. Dia tetap di role itu gitu. Nah cuman ada perasaan yang tadi sindrom ketika ya dia terlalu ngulik dirinya sendiri kali gitu ya. Ini kayaknya gue kurang cocok deh. Kayaknya gue kurang perform deh dan lain sebagainya gitu. Ya sehingga itu seperti pergumulan dari dalam diri dia sendiri sih. Ya. Nah, memang bagaimana orang dapat mengenali kelebihan dan kekurangan pribadi ini sangat penting ya. Memang kita di sekolah nggak diajarkan dan seringkali itu menjadi pertanyaan kalau misalnya teman-teman nanti nih ya yang mau interview lah, yang mau ikut ke turnamen, ikut kejuaraan ya, mengalami proses gitu, itu suka ditanya gitu, kamu itu kelebihan dan kekurangannya apa? Ya, sehingga menjadi penting kenali diri sendiri itu jadi penting ya. Apakah saya orang yang cepat bosan? Apakah saya orang yang mudah capek sama angka? Apakah saya orang yang sulit mengenali wajah gitu ya? Ya, hal-hal seperti itu ialah seperti petualangan lah. Bagaimana kita dapat mengenali diri sendiri. Sehingga memang ketika kita bekerja itu, lalu kita mengerjakan dengan baik ya, maka kita perlu ya sebenarnya mereward diri sendiri ya, mengapresiasi diri sendiri bahwa memang kita bisa gitu. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan ya, tapi memang job yang di-assign itu kita jalankan dengan baik ya. Dan kita mesti mengapresiasi diri kita ya agar tidak terjebak dalam sindrom ini. Memang terkesan mudah, cuman banyak sekali saya lihat orang yang kalau di interview itu ditanyakan kelebihan kekurangan nggak bisa jawab. Ya, saya rasa teman-teman di HR sering menemui itu gitu ya, bahwa memang sulit gitu. Wah ini saya kurangnya apa? Ya, mungkin kalau orang timur, orang kita lebih gampang ngomong, oh kita kurangnya ini. Coba deh suruh tanyain, kamu kelebihannya apa? Nah itu tambah susah lagi untuk orang timur ya. Ya ada budaya nggak enak lah, budaya ini ya. Padahal itu menjadi satu kekuatan ya. Ketika kita mau mengerjakan satu tugas, itu hal yang penting sekali. Bagaimana kita tahu kita ini strongnya di mana gitu. Ya sehingga nanti di tim itu kita bisa mendiskusikan ya karena kan teamwork ya, saya ini lemahnya di sini tapi kuatnya di sini, maka saya ambil bagian yang apa gitu ya, itu mesti paham gitu ya, dan itu penting sekali ya. Thank you Devi ya materinya. Thank you.